Assalamualaikum Bu Wari, Bu Eri, Pak Imron. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Pak Pak. Yani. Ya, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, kalau sudah sehat, ini modal utama untuk nama kucing. Harus sehat jasmani dan pikiran, jangan sampai sakit pikiran nih, bahaya nanti kucingnya. Kemudian ini ke Bu Eri ya, yang Iya Pak. saya ingin bertanya, sebelum melakukan kucing, jangan apa sudah mempelajari apa penilaian yang ada pada kucing. Alhamdulillah sudah Pak. Saya sudah membaca materi mengenai kucing dan saya rasa saya siap untuk melakukan sesi kegiatan atau aktivitas kucing Pak. Ada siap-siap. Kemudian dari beberapa kompetensi kucing, mungkin dengan yang akan dikembangkan itu di kompetensi apa? Untuk saat ini saya pengen mengembangkan pada mendengarkan aktif sama pertanyaan robot Pak. Pada mendengarkan aktif saya pengen benar-benar menerapkan mendengarkannya dengan rasa Pak, seperti itu. Jadi saya benar-benar ingin menerapkan rasa dalam mendengarkan aktif dan juga saya pengen membuat pertanyaan-pertanyaan robot untuk kucing saya Pak. Iya, iya. Kemudian dari kompetensi ini dengan menyampaikan pertanyaan atau pertanyaan Yang saya ingin seperti apa? jadi saya pengen kondisiku saya nyaman dengan saya itu yang pertama. Yang kedua saya juga berharap bahwa dengan pertanyaan-pertanyaan politik yang saya lontarkan ini membuat sisi saya terbuka dan paham serta memperoleh solusinya Pak dari masalah yang dihadapinya seperti itu Pak. Saya bisa mendampingi istilahnya, saya bisa menggali seperti itu Pak. Iya, iya, iya. Saya ini sudah siap ini cukup dan Insya Allah saya saya harapkan kompetensi ini proses yang benar sisinya tentang sisi kucing. Terima kasih Pak. siapa mulai Pak Imron. Selamat siang Pak Imron. Selamat siang Ibu. Gimana kabarnya? Kami kumpul sehat. Alhamdulillah Bu. Tapi di sini saya sedikit merasa pusing ini Bu. Hari ini Oh iya iya. tidak enak, Oh itu. semangat Bu. Iya. Iya iya iya. Pasti ada satu masalah makanya dari saya dan pengen mau belajar itu ya Pak ya. Iya betul sekali Bu. Mohon maaf ya Bu ya mengganggu waktunya itu. Jadi saya Oh tidak masalah. Tidak terlalu lama juga Pak. Saya mau waktu mas belajar itu untuk ngobrol dengan kita harus bersabar dulu. Apa sebenarnya yang ingin diomongkan sama Pak Imron dan kira-kira dari pertemuan itu nantinya Pak Imron pengennya seperti apa? itu ya Bu. Baik, saya ceritakan dulu ya Bu ya. Jadi kemarin ini ketika saya mengoreksi penilaian tengah semester Bu, nah, saya mendapati siswa-siswa saya ini di mata pelajaran bahasa Indonesia ini masih kurang Bu. Masih kurang sekali nilainya. Setelah saya perhatikan ini mungkin karena siswa saya ini atau siswa di SD ini literasinya kurang seperti itu. Ini yang membuat saya berpikiran bagaimana caranya agar siswa ini literasinya bisa meningkat dan juga nanti hasil dari belajarnya bisa meningkat. Itu. Yang pengen saya sama Pak Imron dari masalah ini dari pembicaraan ini. Jadi tujuannya di sini saya ingin mencari Bu, bagaimana solusi saya dari dalam menghadapi masalah yang saya hadapi ini, sehingga nantinya siswa saya ini bisa rajin membaca, sehingga dari rajin membaca itu pemahamannya akan bertambah, dan sehingga kalau pemahamannya bertambah ini otomatis
akademiknya akan baik. Harapan saya itu dari solusi. Ya, Masalahnya kalau boleh saya simpulkan tadi ya Pak ya, ternyata ketika sudah terjadi pembelajaran pas PTS, pembelajaran bahasa Indonesia, nilainya masih di bawah standar sesuai dengan ekspektasi seperti itu ya Pak ya. Harapannya bahwa di pembelajaran ini Pak Imron mendapatkan solusi gimana caranya supaya anak bisa mencapai di pemahamannya ya, betul Pak ya. betul Ibu. Betul sekali. Seperti itu pasti ibu punya kekuatan jelas kan ada mungkin nanti dengan punya miliki tapi tidak tahu bagaimana caranya. Nah kira-kira kekuatan ibu apa ini untuk mencapai tujuan itu? Ya, tentunya saya apa tuh ya ingin mengembangkan kolaborasi saya dengan terutama dengan kepala sekolah dengan apa mereka sejawat. Di sini saya ingin mengajak mereka memikirkan bagaimana sih agar siswa-siswa di sini ini bisa literasinya itu bagus, mungkin dengan membuat sebuah program atau mungkin saya di kelas juga ingin ya Bu ya, ingin menggerakkan wali murid saya ini supaya ikut andil dalam kelas saya, misalnya dengan membuat ruang pojok baca sehingga siswa bisa membaca di sana. Itu yang saya pikirkan seperti itu kekuatan-kekuatan saya. Nah, ini membangun kolaborasi Bu ya, Membangun kolaborasi kekuatannya dengan kepala sekolah maupun rekan sejawat dan dengan wali murid. ya, Sehingga dalam bentuk program dan program ini nantinya bisa dilaksanakan seperti itu ya Pak ya. betul sekali. Nah, kalau misalkan seperti itu Pak, peluang kemungkinan yang bisa Bapak ambil yang mana ini dari ketiga ini, peluang yang paling besar yang mana? Peluang yang paling besar terlebih dahulu yaitu saya mulai dari kelas gitu ya. Ini mungkin saya akan membuatkan sebuah buku atau catatan. Di sini siswa ini saya minta untuk membuat sebuah jurnal, karena jurnal sederhana. Apa yang dibacanya pada hari Senin. Hari Senin tulis hari Senin. Kemudian buku bacaannya apa? Itu kemudian siswa merangkum apa sih yang ada di buku itu, halaman itu, seperti itu. Nanti itu saya tanyakan tiap hari. Itu baca apa? Mana bukunya? Apa isinya? Itu. Wow, jadi Iya. intinya harus membuat jurnal anak-anak. Dari jurnal itu mulai dari temanya apa, mungkin KD-nya apa, materi yang dipelajari apa, Betul. sehingga membuat ada rangkuman gitu Pak ya. Jadi ada linearitas gitu ya Pak ya. Betul, Bu. Itu Oke, yang saya nah pikirkan. dengan peluang dan kemampuan Bapak tadi, berapa kalau misalkan dibuat skala, berapa nilai yang sekarang ada di jenengan dan murid jenengan dan nantinya pengennya di angka berapa Pak? Kalau untuk sekarang tuh kemampuan literasi dan juga itu hanya angka 5. Saya inginnya bisa di angka 8, kalau bisa di angka 9 itu. Seperti itu. Jadi pengennya di angka 5 sekarang dengan literasi yang sudah ada dari murid-muridnya jenengan, terus nantinya pengen ke angka 9 ya. Betul Nah, sekali. dari angka 5 ke angka 9 tentu ada proses Pak. Nah, di dalam proses mesti ada hambatan yang jenengan dapatkan nanti, ya kan? Ya, betul. Ada hambatan dan kendala-kendala. Kira-kira yang bisa diprediksi sekarang hambatan dan kendalanya apa Pak? Oh ya, Atau ini gangguannya? kendala saya yang utama, yang langsung saya terpikir, oh ada Bu ya, siswa saya ini membacanya kurang lancar. Itu kendalanya. Ya, nanti Kurang lancar membaca. iya, kurang lancar. Jadi kalau membacanya kurang lancar, otomatis pemahamannya juga akan kurang. Ya. Nah ini yang perlu saya pikirkan. Tentu sudah dipikirkan dong. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan supaya dua orang ini nantinya membacanya menjadi lancar, Pak? Supaya programnya jenengan bisa jalan. Nah, mungkin ini Bu, saya ketika pulang sekolah, mungkin bisa membina kedua siswa ini. Mungkin tidak usah pulang dulu, kita latihan belajar membaca dengan lancar. Itu mungkin yang bisa saya lakukan. Oke,
Oke, jadi membina siswa ketika pulang sekolah untuk 2 orang ini ya Pak ya, supaya mereka bisa mengejar ketinggalannya, kan seperti itu ya Pak ya. Betul, betul. Nah, kita kembali lagi ke yang awal tadi bahwa ada nilai PTS yang istilahnya belum belum tercapai. Nah, kira-kira Bapak punya rencana dan strategi apa secara menyeluruh sehingga padanya nanti nilai PTS atau nilai ujian bisa menjadi lebih baik lagi? Oh, baik Bu. Jadi untuk rencana saya Bu, ya, kan ini di mata pelajaran bahasa Indonesia Ibu ya. Iya, Jadi rencana saya itu yang pertama tadi mengembangkan literasi atau sebuah program di mana siswa ini wajib membaca gitu. Itu ada waktu khusus. Kemudian yang kedua saya ingin perpustakaan sekolah juga diaktifkan kembali. Ya. Nah, di situ kita juga buat jadwal, ya, ada jam kunjungan ke perpustakaan itu, karena siswa dari tugas untuk membaca sebuah buku yang sesuai dengan materi pembelajaran. Yang ketiga mungkin kita juga bisa berkoordinasi dengan rekan sejawat untuk apa ya, sharing ya, tentang masalah yang saya hadapi, bagaimana cara mengatasi seperti itu. oke, jadi sudah ada 3 strategi dan rencana aksi dari Pak Imron. Yang pertama adalah mengembangkan literasi ya, wajib membaca. Yang kedua adalah mengaktifkan perpustakaan atau jam kunjungan, dan yang ketiga adalah berkoordinasi dengan rekan sejawat. Itu ya Pak ya. Iya betul. Nah, ini kira-kira kapan Pak akan dilakukan? Nah, ini harus segera ya. Ini karena sudah UTS, kita masa koreksi sekarang. Ya mungkin untuk minggu selanjutnya ada hari efektif meskipun di bulan puasa tidak apa-apa. Kita coba pelan-pelan ya Bu. Mungkin 2 minggu dari sekarang bisa dilaksanakan ini. 2 minggu dari sekarang ya Pak ya, Karena jangka dalam waktu ya, untuk minggu ini pelaksanaannya. ya masih kita ada koreksi, masih mengoreksi yang lain. Oke, nah 2 minggu dari sekarang sudah bisa dilaksanakan setelah koreksi. Kira-kira ada nggak dari pelaksanaan ini nanti yang mengganggu Pak, sehingga pelaksanaan ini tidak menjadi lancar misalkan? Ada nggak gangguan-gangguan yang mungkin terjadi? Kalau gangguan mungkin ya pasti ada Bu ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, mungkin ada gini, anak yang kurang bisa membaca, atau mungkin anak yang tulisannya ini masih apa ya, tidak karuan, tidak rapi Bu. Contoh ketika kan di situ saya ingin menuliskan di sebuah buku atau catatan kecil tentang literasi Bu ya yang mereka baca. Kadang saya ini kalau mengoreksi jawaban anak-anak ini bisa dibaca gitu. Mungkin nanti saya kesusahan juga kalau mengoreksi itu apa namanya hasil bacaan siswa itu kan. Nah, jadi ada tulisan sehingga mungkin ini akan memperlambat Iya, proses dari rencana aksi Bapak kan gitu ya, yang bisa mengganggu mungkin. Nah, untuk itu kira-kira apa yang bisa dilakukan supaya siswa ini menulisnya mungkin bisa dibaca lah minimal Pak? iya. Sebenarnya saya ingin apa Bu ya? Ada sebuah contoh video pembelajaran tentang menulis huruf yang rapi itu bagaimana. Kemudian saya ingin mengajak rekan guru terutama kelas 1, kelas 2 juga Bu. Mungkin dengan mengajak dari bagaimana sih cara mengajarkan siswa ini untuk bisa menulis dengan rapi, mungkin dengan menggunakan buku halus seperti itu. Memang pada hari ini memang masih belum anak-anak belajar menulis buku halus itu bisa seperti itu. Oke, jadi ada tutor sebaya lah istilahnya Pak ya. Selain dari Pak Imron juga ada tutor sebaya Iya, seperti itu. Nah, karena tulisan saya juga jelek soalnya Bu. tapi kan masih bisa dibaca Pak. Yang ini kan di sana ya Pak ya. Iya. Oke, nah rencana aksi kita berbicara mengenai rencana aksi yang 2 minggu ini Pak. Gimana komitmen jenengan untuk pelaksanaan rencana aksi ini, dan kira-kira nantinya apa namanya, bagaimana cara jenengan menjaga rencana aksi, siapa yang bisa membantu jenengan? Jadi bagaimana komitmennya dan juga siapa yang bisa membantu jenengan untuk melaksanakannya Pak? Ya baik Bu, setelah kita amati Bu ya, memang hasil literasi siswa ini memang kurang Bu biasanya. Jadi contohnya
Misalnya ketika anak-anak kemarin AKM, gitu ya, itu kan ada literasi numerasi. Nah, literasinya juga kurang baik. Mahasiswa ini tidak sesuai dengan kunci jawaban yang ada ini. Jadi dari sini kita bisa mengajak semua yang ada di sekolah terlibat semua untuk melaksanakan program literasi ini. Gitu. Jadi nantinya alhamdulillah kalau ini berhasil bisa lanjutkan secara kontinu. Gitu. Karena kita butuh kerjasama mulai dari kelas 1 sampai kelas. Sobat Perahanan, jadi ada kerjasama ya Pak ya, kolaborasi Ya, lagi ya betul. ini ya. Oke. Saya pikir sesi kita sudah mau habis nih Pak. Jadi kita sudah punya pemikiran utuh tadi seperti itu ya Pak ya. Iya, Nah, tidak terasa. bisakah jenengan sekarang membuat sebuah kesimpulan atau benang merah mulai dari awal kita melakukan sesi coaching sampai kita mempunyai satu komitmen tadi seperti itu Pak. Ya, baik ya. Sebelumnya saya merasa pusing ketika saya melihat hasil belajar siswa ini jelek ya. Nah, ternyata dari sesi coaching ini saya mendapatkan sebuah ide yang cukup apa ya, menarik, dan insya Allah nanti ide ini bisa dikembangkan di kelas yang lain, itu menggalakkan program literasi. Dengan adanya program literasi ini diharapkan nanti siswa ini bisa gemar membaca. Dari gemar membaca tentunya mereka akan pemahamannya akan semakin meningkat ini. Pertama kita fokuskan pada pelajaran sehari-hari, bacaan tentang materi pelajaran. Dan akhirnya nantinya kita berkomitmen agar rencana aksi saya ini bisa terlaksana dengan baik dan secepatnya. Harapannya ketika menghadapi ujian nanti siswa nilainya bisa meningkat. Itu Bu yang bisa saya. Oke, sudah siap ya Pak ya berarti ya untuk menyelesaikan masalahnya ya. Oke, waktu kita sudah habis, ternyata memang ada sudah kita dapatkan solusinya dan Pak Imron sudah siap untuk melaksanakan apa yang jadi programnya. Seperti itu ya Pak ya. Nah, Pak Imron, saya pengen nih nanti dengan kan 2 minggu lagi sudah melakukannya, ya kan? Nah, tetapi sesuai dengan jangka waktu yang sudah disepakati tadi, berarti nanti kita ketemu lagi nih Pak untuk coaching berikutnya. Saya pengen tahu gimana hasilnya, gitu ya Pak ya. Oke, semangat Pak Imron. Oh ya selalu. Semangat Pak. Siap, Bu. Terima kasih. Sesi ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, wah, bagus sekali ini ya. Coaching apa yang dilakukan oleh Pak Imron sama Bu Eri ini ya. Sempurna dan sesuai dengan alur coaching yang saya lihat. Kemudian untuk Bu Eri sesuai dengan pengamatan yang saya dapat, yang pertama itu sebelum kita ke potensi, yaitu bahasa yang digunakan sudah bagus dan sempurna itu bahasanya. Ini kalau ya dibilang coaching-coachnya ini bisa membawa suasana coaching, nah ini bisa membuat coaching jadi lebih tenang. Satu, bahasa yang digunakan Bu Eri ini sudah komunikatif, kemudian lancar dan tenang, pembawanya tenang, kemudian tegas komunikasinya, dan ini sangat bagus sekali. Kemudian yang kedua, untuk potensinya yang jenengan yang sudah dilakukan itu sudah tercapai, potensinya sudah tercapai. Jenengan sudah penuh untuk mendengarkan untuk Pak Imron, jenengan fokus baik fisik dan jiwa jenengan untuk kegiatan coaching ini. Kemudian jenengan secara aktif mendengarkan, dengan fokus mendengarkan apa yang disampaikan Pak Imron, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga bisa memunculkan ide atau solusi dari Pak Imron. Yang kedua, dari pertanyaan itu jenengan juga memasukkan message kemudian dengan mengapresiasi dengan mimik muka atau kata-kata yang bisa membuat Pak Imron saya didengarkan. Kemudian kita juga melakukan apa yang disampaikan Pak Imron.
Pak Nur mengatakan solusi atau ide tentang permasalahan jadi dia gurunya sudah berjuang sebelum apa sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan yang ketiga, pengawasannya itu jenengan sudah pas dengan cara memberikan apa ya alur cerita ini kepada Pak Imron sehingga tercipta titik yang bagus, kemudian muncul tidak ada lewat dari alur cerita ini dari pertama itu sudah ada, tujuannya sudah ada, kemudian yang lain dengan membangun komitmen Pak Imron maaf dari artinya yang dilaksanakan dan ini sudah sesuai dengan kita dan ini perlu digunakan lagi buat teman-teman masyarakat sehingga semua rekan-rekan atau bisa menjadi terus atau sehingga kita bisa sama-sama berkembang dan maju bersama. Dan untuk kelamaannya kita tidak ada kelamahan karena sesuai dengan apa kompetensi seorang coach, kemudian kompetensi coaching yang alurnya sudah jelas sehingga tidak ada yang perlu dikoreksi. Mungkin kalau bisa mau dengan ini 90 atas yang nyatu itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Iya, hanya milik Allah. iya Pak. Iya Pak. Ya, mungkin ini bisa kita hadiri dan sangat bisa mengatakan apa yang nanti ke teman-teman. Siap Pak. Siap. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Randy sama Pak Imron. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gimana kabarnya nih Pak? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Sampai kubu aman? Sampai kubu masih aman? Alhamdulillah. Sudah mendung, oke. Pak Randy sama Pak Imron kali ini kita mau melakukan ini ya Pak, praktek untuk kucing ya Pak ya. Nah, terus dari dua orang ini yang satu coachnya Pak Imron gitu, terus kucingnya adalah Pak Randy, begitu ya Pak ya? Ya, boleh. Jadi saya ini coachnya adalah Pak Imron dan kucingnya adalah Pak Randy seperti itu. Oke, Pak Imron, sekarang saya sama Pak Imron dulu deh sebagai coachnya. Pak Randy Ya, sahabat. Bu. Oke, Pak. Ya. Pak Imron, sudah siap untuk melaksanakan kucing hari ini? Insya Allah siap Ibu. Oke, siap. Nah, kalau siap, yang perlu saya tanyakan satu, apa yang disiapkan sama Pak Imron supaya pelaksanaan dan aktivitas kucing ini berjalan dengan baik? Alhamdulillah Bu. Yang pertama tentunya saya menyiapkan dan membaca rubrik penilaian dari seorang coach Bu ya. Yang kedua kita menentukan jadwal Bu untuk dengan coaching kapan bisa waktunya seperti itu. Kemudian saya juga sudah mempelajari alur cerita Bu sebagai alur dalam percakapan jadi coaching saya dengan coaching. Itu sebenarnya Oke. persiapan saya. Itu persiapannya matang sekali ya Pak. Nah, dari tiga hal ini, kan saya ini dulu deh, ada kompetensinya kan nantinya kan. Ya, Nah, ya, betul. kompetensi apa yang kira-kira mau dikembangkan dalam kegiatan kucing kali ini Pak Imron? Ya, tentunya saya ingin mengembangkan semua Bu keterampilan-keterampilan individu seperti kehadiran penuh, present, kemudian juga saya ingin sekali bisa mendengarkan dengan aktif Bu, sebagai seorang coach. Dan yang terakhir tentunya saya ingin bisa mengajukan sebuah pertanyaan yang berbobot Bu. Jadi tiga-tiganya menjadi skala prioritas ya. Jadi bukan satu yang dijadikan skala prioritas, tapi tiga-tiganya sekaligus. Seperti itu ya Pak ya. Jadi mulai dari present, kehadiran penuh, terus mendengarkan secara aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu ya Pak ya. Iya, betul. Oke, nah bukan nanti supaya tercapai di dalam tujuan itu Pak. Jadi di sini saya ini lebih memfokuskan Bu ya, di mana saya ingin menjadi pendengar yang aktif itu. Ya, dari sini saya ingin melatih fokus dulu. Fokus pada apa yang disampaikan oleh seorang coach dan apa yang dikatakan oleh coach sehingga saya bisa memahami secara keseluruhan itu.
Jadi apa yang pengen diungkapkan sama Puji pengen didengarkan. Ya, Terus ketika betul. apa namanya Puji juga istilahnya membuat solusi juga didengarkan gitu ya Pak ya, Iya, jadi bisa intinya ya. jadi timbul rasa simpati bukan tidak empati Oh, tadi. oke, siap-siap. Ah, ini keren sekali nih. Sudah siap seperti ini, sudah siap menjadi pendengar yang aktif. Saya kasih waktunya sekarang sama Pak Imron untuk melaksanakan kegiatan kucing. Monggo Pak. Baik, terima kasih Bu Eri. Saya akan melaksanakan kucing dengan Pak Randy. Ya, Pak Randy, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak Randy? Alhamdulillah baik-baik saja Pak Imron. Alhamdulillah. Ya. Oh, kenapa kalau begitu-begitu saja? Ada hal tentunya ini ya. Kenapa Nah ini, memanggil saya tadi? nah, sebelumnya saya mohon maaf ini sudah mengganggu waktu jenengan ini. Ini ada perlu yang perlu saya sampaikan bahwa terkait Ya. permasalahan yang saya hadapi di kelas. Gitu, Pak. Ya, apa itu? Permasalahan apa? Bisa diceritakan Pak Randy? Seperti ini Pak, saya melihat di kelas itu kadang anak-anak itu seperti jenuh, kemudian ngantuk, terus kurang lagi, kurang ada semangat Pak dalam mengikuti pembelajaran. Karena saya lihat itu anak kayak apa saja, terus ngobrol sendiri, tidak ada kegiatan yang menunjukkan bagaimana seorang pelajar yang aktif gitu Pak. Oh, begitu. Jadi permasalahannya dari Pak Randy ini siswanya kurang aktif, tidak bersemangat, ya, sering ngantuk ya Pak. Iya ya Pak. Iya. Tangkapnya ya. Oh, baik. Kira-kira dalam pertemuan kali ini Bapak ingin mendapatkan apa kira-kira dari percakapan kita yang kita lakukan? Saya ingin ini Pak, ingin merubah situasi kelas saya itu menjadi lebih aktif, anak-anak itu belajar lebih senang, kemudian energi, dan anak-anak itu bisa berkembang. Jadi Pak Randy ingin siswanya ini energik, bersemangat, aktif ya Pak ya. Iya Pak. Ya Pak ya. Iya. Nah, menurut Pak Randy itu energik, aktif itu yang seperti apa Pak? Seperti ini Pak. Jadi, dalam belajar anak itu bisa bukan hanya pikirannya, tapi ada gerakan fisiknya yang membuat siswa itu senang. Gitu. Kan kita bisa melihat oh siswa saya ini senang, oh siswa saya ini sedang jenuh, kan kita bisa melihat secara langsung. Sehingga saya bisa melihat bagaimana anak itu bisa senang dan bisa dari gerakannya. Gitu. Oh, jadi dengan gerakannya, dengan aktivitasnya, dengan apa ya Pak ya, itu bisa diukur ya Pak ya. Iya, Pak. Oh, seperti itu. Jadi yang diinginkan Pak Randy nanti siswanya bisa menjadi semakin aktif, semangat ya Pak ya. Nah, terus Pak, dari keinginan Bapak tadi, tujuan Bapak tadi Pak ya, kalau dari angka 1 sampai 10, di mana letak pencapaian Bapak saat ini Pak kira-kira? Kalau saya lihat dari posisi salah itu salah posisi ini dari posisi itu. Oh, jadi anak-anaknya masih dalam kondisi 5 ya, di angka skala 5. Kira-kira Pak Randy ingin ditingkatkan menjadi berapa Pak kira-kira? Kalau yang saya bisa mencapai angka 9 yang saya Jadi Pak Randy menginginkan tujuan ini tercapai di angka 9. Kira-kira dengan kekuatan-kekuatan apa saja Pak dalam mencapainya sehingga ada kenaikan dari angka skala 5 ke angka 9 ini kira-kira? Jadi kekuatan Pak Randy di sini ini ingin meningkatkan kreativitasnya Pak ya, sehingga bisa membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan seperti itu Pak ya. Kemudian kira-kira Pak dalam melaksanakan rencana aksi tadi, Pak Randy ini ada sesuatu yang menghalangi Pak.
atau hambatan? Apa saja kira-kira hambatannya itu, Pak? Iya Pak, anak di daerah saya ini kan Ya, sehingga pada saat kita mengatakan yang bijak banyak yang keluar hujan. itu harus bijak itu keluar kondisi bijak ini itu bikin kita percaya diri itu sekarang itu waktunya anak bijak itu mereka itu menjadi kesimpulan yang Jadi gangguan-gangguan hambatannya itu yang saya tangkap di sini itu masalah medan salah satunya ya Pak ya. ya Iya, masalah medan ingin Pak Randy ingin belajar di luar kelas, namun medannya seperti ini. Gitu ya Pak ya. ya Oh, oke. Pak, dalam melaksanakan tujuan ini tentunya Pak Randy memiliki sebuah rencana ya Pak. Kira-kira rencana-rencana apa saja yang ingin Bapak terapkan nanti agar tujuan ini berhasil? pertama itu saya mau menjadi sesuai bisa internet atau pertanyaannya nanti yang lain karena bisa sesuatu yang pertanyaan yang kedua saya mau membuat sebuah program belajar yang bersangkutan kan antara kegiatan luar ruangan bukan belajar yang nanti dan saya apapun komunikasi antara luar ruangan itu sudah bisa disediakan. Baik, kalau saya tangkap di sini Pak Randy sudah memiliki dua rencana aksi ya Pak ya. Iya, Yang pertama ini menggunakan permainan-permainan yang bisa meningkatkan kreativitas. Yang kedua, Pak Randy juga menyediakan mempunyai sebuah video pembelajaran yang bisa memadukan antara kegiatan yang ada di dalam kelas dan juga di luar kelas. Seperti itu ya Pak ya. Menurut Pak Randy yang paling prioritas seperti apa, yang mana kira-kira Pak? Dengan keadaan yang Oh, jadi Pak Randy memprioritaskan video pembelajaran yang bisa membuat kreatif siswa ya Pak ya. Kira-kira dalam rencana aksi ini kapan bisa dilaksanakan Pak? Dan jangka waktunya kira-kira? Oh, jadi rencana Pak Randy ini akan dilakukan setelah puasa ya Pak ya, karena kondisi kita permainan itu kan membutuhkan energi yang ekstra itu ya Pak ya. Kira-kira ukuran keberhasilan Pak Randy menurut aksi Pak Randy itu seperti apa nanti ukuran keberhasilan? Menurut saya yang saya katakan berhasil kalau anak itu bisa ikut pelajaran dengan berbagai aktivitas, jadi tidak hanya duduk di meja. Yang kedua, anak terlihat cerah, ceria dalam pembelajaran, sehingga anak-anak itu merasa betah di sekolah, gitu Pak. Jadi siswanya merasa ceria dan juga betah ya Pak di dalam kelas. Itu adalah keberhasilan Pak Randy ya Pak ya. Kira-kira dalam menjalankan aksi ini tentunya ada gangguan Pak. Bagaimana kira-kira Pak Randy menghadapi gangguan seperti ini Pak? Untuk menghadapi gangguan-gangguan itu mungkin saya harus berkoordinasi dengan pihak sekolah Pak untuk membantu saya, karena tidak mungkin bekerja sendirian untuk mengatasi semacam itu. Mungkin ada beberapa hal yang akan saya mintai informasi atau bantuan kerja gangguan itu, baik masyarakat atau rekan-rekan komunitas profesi yang lain untuk memberikan masukan pada saya. Oh, jadi ingin melibatkan Pak ya, berkoordinasi. Ya, koordinasi dengan rekan-rekan yang lain atau rekan sejawat. Baik Pak,
Itu tadi rencana aksi Bapak. Kira-kira komitmen Pak Randy dalam rencana aksi ini seperti apa nantinya? Agar hasilnya itu lebih baik. Mungkin kalau iya Pak, mungkin untuk rencana aksi ini akan saya laksanakan sampai tujuan pembelajaran yang akan saya rencanakan tercapai Pak. Kemudian apabila tercapai, ini akan saya kembangkan lagi atau saya alih informasikan ke teman-teman yang lain sehingga menjadi pembelajaran yang menyenangkan di sekolah. Jadi Pak, itu rencana komitmen saya ke depan. Baik sekali rencana Pak Randy ya. Jadi ketika agar apa ya, komitmennya harus berhasil ini ya, itu ya Pak ya, saya tangkap ya. Iya. Harus berhasil, dan ketika sudah berhasil bisa dialih informasikan kepada rekan sejawat. Seperti itu ya Pak ya. Iya Pak. Iya. Luar biasa sekali rencana aksi yang dilakukan Pak Randy. Saya juga mengharapkan semoga rencana aksi Bapak ini bisa berhasil ya Pak. Iya. Saya ingin mendengar cerita Pak Randy. Nah, Pak Randy, kita sudah di akhir sesi ini Pak. Tidak terasa waktunya terasa begitu cepat ya. Kira-kira apa yang bisa Randy dapatkan dari pertemuan kita pada sesi kali ini? Iya. Di sini saya bisa menunjukkan bahwa untuk membuat sebuah perubahan pembelajaran sehingga menjadi aktif, menyenangkan, mungkin saya akan membuat strategi pembelajaran yang melibatkan fisik juga Pak. Kemudian melibatkan kreativitas siswa. Terus saya harus menyiapkan contoh-contoh pembelajaran atau pembelajaran yang bisa saya ambil dari rekan sejawat atau browsing internet, atau saya tiru dan modifikasi sehingga saya sesuaikan dengan kondisi di kelas saya Pak. Karena tidak semuanya bisa saya terapkan, harus saya sesuaikan dulu dengan kondisi sekolah. Kemudian saya simpulkan lagi bahwa dengan kegiatan coaching ini saya bisa menentukan kapan akan melaksanakan strategi untuk penyelesaian permasalahan saya seperti itu Pak. Ya, baik sekali Pak Randy. Semoga lancar Pak dan siswanya bisa kembali menjadi siswa yang aktif dan nantinya tentunya bisa menunjang prestasi siswa ya Pak. Iya Pak. Baik, saya tunggu nanti informasinya ya. Iya Pak, iya Pak. Baik, sesi kita sudah berakhir Pak Randy. Terima kasih sudah menyediakan waktunya. Sama-sama Pak, saya terima kasih Pak karena terbantu. Ya, sama-sama. Ya, baik, saya tutup ya Pak Randy ya. Assalamualaikum Iya Pak, sama Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Dari aktivitas kucing tadi, saya rasa semua sudah dapat, gitu ya Pak ya, Pak Imron ya. Nah, tetapi saya pengen ngobrol lagi nih sama Pak Imron. Nah, terkait dari kucing tadi, kegiatan kucing tadi, kira-kira indikatornya sudah tercapai semua nggak dari yang pengen dikembangkan sama Pak Imron tadi, mulai dari present, terus mulai dari kesadaran penuh ya tadi ya, terus bertanya dengan pertanyaan berbobot. Nah, ini kira-kira sudah tersampaikan atau sudah didapatkan belum Pak? Kalau menurut saya sendiri ya Bu ya, ini penilaian saya pribadi Bu ya, nanti kan Ibu Iya. ya. Jadi kalau saya menilai saya ini untuk kehadiran penuh Bu ya, alhamdulillah saya sudah berusaha untuk bersifat terbuka dan ingin lebih tahu banyak tentang coaching ini Bu, permasalahan yang ini. Yang kedua, mendengarkan aktif ya Bu ya. Mendengarkan Sudah berusaha untuk fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach sambil juga mencatat. Ya, jadi di sini saya berusaha memahami makna yang baik tersirat maupun yang tersurat. Jadi saya menghindari juga memberikan semacam asumsi atau mengaitkan masalah pribadi saya dengan masalah coach. Kemudian yang terakhir, saya juga melatih diri ya. Saya juga melatih diri untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggugah atau menggali pola cara pikir atau menstimulasi pemikiran coaching sehingga menimbulkan ada sebuah ide-ide baru yang muncul itu. Oke, jadi sudah lengkap ya Pak ya, lengkap banget mulai tiga-tiganya. Nah,
kalau misalkan dibuat dalam skala Pak, kira-kira dari angka 1 sampai 10 sudah sampai mana ini Pak skalanya? Kalau ibu yang bisa menilai ibu, karena ibu sebagai aku belum. Gitu ya. Iya. Gimana kalau misalkan kita matchkan saja, dengan berada di angka berapa, saya di angka berapa, gitu. Kalau Gimana? saya ini 8 udah cukup ibu. Oh, padahal saya di angka 9 ini Pak. Oh, alhamdulillah kalau Saya pikir sudah di angka 9 karena jenengan tadi sudah apa istilahnya, tahap-tahapannya sudah jelas. Ini sudah saya catat. Jadi dari di alur tirtanya di tujuan utama itu sudah dilakukan kesepakatan terhadap tujuan percakapan tadi. Kan itu intinya ya Pak ya, dengan Iya, banyaknya betul. pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi itu sudah jelas. Yang kedua, saat identifikasi Pak Imron juga sudah mampu menggali informasi secara baik dan runtut. Jadi nggak lompat-lompat tuh Pak. Jadi runtut banget. Jadi kuncinya ini jelas bisa membuka potensi atau membuka alam pikirnya bahwa harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Yang ketiga, di rencana aksi Pak Imron juga sudah mampu untuk menggiring kunci merumuskan. Jadi rencana aksi sudah dapat dirumuskan tadi dengan jelas seperti itu. Dan yang keempat, pada tanggung jawab Pak Imron juga sudah mulai menstimulus untuk mulai kapan nih dilakukan, terus Iya. berapa jangka waktunya, apa saja seperti itu. Nah, kalau di saya, jadi memang sudah di angka 9 sudah Pak, jadi sudah runtut dan sudah masuk semua seperti itu. Terima Nah, kasih, sekarang Bu. pertanyaan, iya sama-sama. Nah, pertanyaan terakhir, untuk kegiatan kucing ini kan masih akan berlanjut Pak, Iya, kan nggak mungkin masa itu nggak ada ya. Nah, untuk kedepannya kira-kira kompetensi apa yang nantinya Pak Imron pengen kembangkan lagi menjadi lebih baik? Kalau menurut saya Bu, ya dari ketiga kompetensi itu saya akan berfokus pada ini Bu, mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Karena apa? Di sini kan proses coaching ini tentunya tujuannya seorang jadi menuntun ya Bu ya, sesuai dengan filosofi KHT bahwasanya kita harus menuntun. Sama dengan proses coaching ini Bu, kita menuntun bertanggung jawab, kita menuntun siswa atau memunculkan ide-ide terhadap permasalahan yang dihadapi. Nah, di sini kita ingin menggali cara berpikirnya supaya membuat sebuah aksi, aksi untuk mengembangkan diri. Jadi seperti itu. Oke, jadi dapat saya simpulkan bahwa dari seluruh kegiatan kucing, kompetensi yang tadi sudah pengen dikembangkan sudah ada, tetapi perlu ada lagi yang perlu dikembangkan lagi ke depannya, yaitu pada pertanyaan berbobot seperti itu ya Pak ya. Iya, Sehingga proses kucing bisa berjalan dengan baik dan kucing nanti bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik juga. Terima kasih Pak Imron, terima kasih sekali dan semangat untuk sama-sama kucing-kucing Bu. selanjutnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Pak Randy, Bu Eri? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah Pak Imron. Alhamdulillah. Suara saya kedengaran Pak Imron? Ya, kedengaran. Pak Randy, alhamdulillah pada sesi Oke. pertama ini saya yang akan menjadi observer, Pak Randy yang menjadi coach, dan Bu Eri menjadi coach ya. Oke, siap Pak. Oke, baik. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Pak Randy ini sebagai coach. Ya, Pak Randy, Ya. kira-kira persiapan apa yang sudah dilakukan Pak Randy? Sudahkah membaca Ini saya coaching, Pak? Nah, sudah Pak, saya sudah menyiapkan buku penilaian Mas kucing, yaitu persiapan tentang kompetensi yang akan dicapai, yaitu berupa gerakan penuh, menggunakan aktif, dan memasukkan berbobot kepada kucing. Itu Pak, ini sudah saya siapkan Pak. Oke, jadi menggunakan apa ini kira-kira untuk coach kali ini? Untuk kucing kali ini kan menggunakan untuk pertanyaan berbobot saya menggunakan alur tirta Pak dan penerapan rasa. Oke. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan pada sesi ini? Di sini akan saya kembangkan adalah kemampuan mengajukan pertanyaan dengan berbobot atau pertanyaan berbobot pada kucing Pak. Jadi untuk detailnya
kompetensi mana Pak yang ingin diobservasi? Itu tadi ya? Ya, itu mengajukan pertanyaan berikut pada kucing untuk mendorong kucing untuk agar si kucing tadi bisa mempunyai atau mengeluarkan potensi yang dimilikinya, sehingga di sini tercipta buah kemitraan, saling menggurui. Jadi baik. tujuan kita ini untuk memancing, Pak. Oke. Kira-kira indikator kepencapaiannya dari tujuan pengembangan tadi, Pak Randy kan ingin mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Indikatornya keberhasilannya apa kira-kira Pak? Kalau dalam coaching ini ya, indikatornya apa kira-kira? Ya, mohon diulang Pak, suaranya tadi putus-putus, jadi tidak mendengarkan. Jadi ini Pak, Pak Randy sudah menentukan kompetensi yaitu pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Iya Pak. Di sini kan ada indikator Pak, indikator kepencapaian. Jadi tujuan pengembangan yang ingin Bapak sampaikan tadi apa? Indikatornya pertanyaannya berbobot itu seperti apa? Yaitu pertanyaan yang bisa menggali kompetensi yang dimiliki kucing Pak, sehingga si kucing tadi bisa memberikan solusi dari permasalahannya. Oke, baik. Solusi dari pertanyaan tadi adalah memancing Pak, atau pemantik pada kucing, seperti itu Pak. Oke, baik Pak. Selamat ya. Selamat melaksanakan Pak. Terima kasih Pak. Ini semoga apa yang direncanakan dapat berjalan dan lancar Pak ya. Monggo silakan. Amin, Pak amin Pak. Saya beri waktu. Selamat pagi Bu Erianti. Selamat pagi Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Eri? Secara fisik kabar saya sehat karena saya bisa berangkat ke sekolah dan keadaan sehat. Bisa bertemu juga di sini Bu ya. Iya Pak, tetapi ada hal ini. Iya, ada hal yang mau disampaikan pada saya. Iya, makanya tadi malam saya WA jenengan untuk pengen ada waktu dengan jenengan supaya hari ini saya bisa sedikit sharing Pak, sedikit istilahnya saya curhat lah tentang masalah yang saya hadapi di sekolah, di kelas terutama gitu Pak. Iya. Coba jenengan ceritakan, mungkin saya bisa bantu Bu, permasalahan jenengan itu seperti apa, Oke, gini Pak. Permasalahannya. Iya, gini Pak. Saya sebagai guru mapel pengampu mata pelajaran bisnis online itu ada satu siswa saya yang merasa bahwa dia kesulitan untuk menerima materi saya Pak. Nah, dan ini saya lihat memang dari hari per hari, minggu per minggu sangat lambat sekali untuk perkembangan anak ini. Begitu, Pak. Nah, saya takutnya kalau misalkan anak ini terus seperti ini, dia nggak bisa mencapai ketuntasan untuk materi dan juga untuk tugas-tugasnya, Pak. Saya agak pusing juga akhirnya, gitu. Jadi saya pengen solusi itu Pak, pengen apa yang harus saya lakukan gitu Pak? Menyelesaikan masalah tadi gitu Bu. Iya Bapak. Nah, kemudian gini Bu, dari itu sekarang posisi murid jenengan ya, yang tadi bermasalah tadi, misalkan dari ketidakadilannya dan sebagainya, kalau dibuat rentang nilai 1 sampai 10, sekarang posisi jenengan tadi berarti posisi ada di posisi 4 Pak, anaknya Pak, karena sering tidak mengumpulkan tugas. Posisi 4 ya. Iya, materi juga tidak paham juga dengan materinya, itu ada di posisi 4 anaknya. Materi yang tadi juga tidak paham materi, tidak mengumpulkan tugas gitu. Kemudian dari mohon maaf Pak, putus-putus Pak. Ya, saya ulang lagi Bu ya. Iya. Setelah kucing ini kita lakukan, nah jenengan kan punya keinginan. Nah, keinginan itu kalau diumpamakan ke
angka 1 dengan menempati di posisi berapa? Saya berharap saya berharap memang saya berharap ada di posisi 9 Pak, karena ini sudah kelas 12. Jadi saya pengennya anak ini menguasai kompetensi secara materi, juga bisa mempraktekkan seperti itu Pak. Sehingga ketika keluar materi saya atau ilmu saya ini nanti dijadikan sebagai bekal untuk mencari pekerjaan dan memperoleh pekerjaan Pak. Seperti itu pengennya. Gitu, gitu. Ya, berarti pengen ikut di posisi itu ya. Kemudian dari beberapa aspek untuk penyelesaian tadi, mungkin kekuatan apa atau tujuan apa, peluang apa yang mungkin Anda lakukan untuk mengatasi masalah, mungkin cara-cara yang akan jenengan tempuh untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi anak ini. Jenengan Satu, bisa berpikir bagaimana, wah saya punya ini ya. ya, saya ada beberapa hal sih Pak yang mungkin bisa saya terapkan, yang saya punya selama ini. Yang pertama itu saya pengen ngobrol dulu sama anaknya. Saya Ya, ngobrol ya. melakukan pendekatan dulu secara personal. Jadi Ya, apa yang menjadi dasar anak ini kok nggak bisa gitu, maksud saya, apakah ada unsur material atau memang seperti apa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan memang nanti ada unsur secara fisik, misalkan apa karena memang dia ini HP-nya atau Android-nya nggak sesuai speknya, atau mungkin juga karena anak ini tidak pas gitu, saya mungkin bisa bantu dengan adanya tablet yang ada di Pokja. Jadi kebetulan di Pokja itu juga ada, memang disediakan untuk pembelajaran Pak. Kalau misalkan memang permasalahannya karena materi yang terlalu sulit atau karena materinya memang tidak bisa diterima, saya akan mencoba untuk melakukan diagnostik sama anak ini sesuai dengan profil belajarnya Pak. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk praktek, kalau misalkan anak ini istilahnya punya masalah dengan paketan atau istilahnya masalah ekonomi misalkan, mungkin saya bisa bantu dengan tidak memberikan PR, tetapi semua tugasnya itu harus diselesaikan di sekolah Pak. Dan saya sebagai saya selalu memantau dan membantunya seperti itu Pak. Tadi kan jenengan sudah menyebutkan apa peluang atau usaha nanti yang akan dilakukan untuk mengatasi problem itu ya. Kemudian dari problem itu kan tidak selamanya berjalan dengan apa solusi yang jenengan ungkapkan, kan tidak selamanya nanti berjalan dengan mulus. Mesti ada gangguan dan hambatan. Mungkin anda pikirkan nanti secara saya melakukan ini pasti ada hambatan ini. Mungkin jenengan bisa ceritakan hambatan yang akan jenengan hadapi apabila menerapkan solusi atau rencana aksi yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Iya, hambatan pasti ada Pak. Yang pertama, enggak, masih bisa saya terima Pak. Untuk hambatan yang jelas saya prosedur sekolah. Jadi memang selama ini prosedur sekolah untuk peminjaman alat-alat elektronik ini memang agak ruwet gitu, Pak. Jadi harus ke bagian sarpras, ke kapok dulu, ke bagian sarpras, dan juga harus ada persetujuan juga gitu. Nah, tetapi dari solusi masalah yang kedua, wifi. Wifi-nya Pak, wifi di sekolah kadang up down, jadi kadang-kadang bisa, kadang-kadang tidak, seperti itu. Ini sebenarnya yang jadi masalah utama di sini. Tetapi dari hambatan-hambatan itu saya bisa, istilahnya sudah ada solusi, mungkin ada solusi yang bisa saya tempuh Pak. Yang pertama, untuk peminjaman laptop atau peminjaman PC atau peminjaman tablet, saya bisa meminta bantuan dari kaprok saya, dari ketua jurusan saya, kepala jurusan saya, supaya dibantu untuk melancarkan dan juga untuk memberikan menyampaikan pada pihak-pihak terkait seperti itu. Karena ini untuk demi kelancaran anak-anak juga. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, wifi, saya akan mencoba
ke NOC atau ke bagian teknisinya supaya ada satu tempat khusus di kelas praktek atau di lab yang nantinya WiFi ini dibuka, kuotanya juga ditambah sehingga anak ini bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Itu Iya, iya, iya. solusinya. Oke, jadi sudah mengungkapkan hambatan yang akan jenengan hadapi, kemudian beserta solusi yang akan jenengan tempuh untuk menghadapi gangguan tadi atau hambatan tadi. Sekarang untuk selanjutnya, mungkin jenengan kan kalau hanya mempunyai misi atau tujuan rencana tanpa adanya aksi kan percuma. Nah, sekarang saya ingin tanya, jenengan ini aksinya itu kapan akan dilaksanakan? Mungkin ada jangka waktu yang akan ditargetkan jenengan? Kalau untuk pelaksanaannya bisa saya lakukan mulai dari setelahnya libur awal puasa kayaknya Pak. Nah, kalau untuk aksinya Libur sendiri puasa, setelah libur, iya. Tapi kalau untuk ininya, kalau untuk prosedurnya mungkin bisa saya urus dari sekarang, Pak. Jadi hari ini saya pengennya ke Kapol untuk menyampaikan permasalahan saya supaya disikapi juga dan semoga Kapol saya mulai dari hari ini bisa untuk menyampaikan pada pihak sekolah, Pak. Seperti itu. Gitu. Kemudian kan tadi sudah ada juga beberapa kendala ya atau permasalahan. Setelah jenengan melaksanakan aksi, mungkin ada prioritas utama yang masalah itu yang perlu atau urgent perlu ditangani lebih dulu dari beberapa masalah tadi yang diungkapkan atau gangguan tadi mungkin yang akan diselesaikan dulu itu yang mana? Kalau menurut saya prioritas utama dari masalah saya yang harus saya selesaikan terlebih dahulu adalah secara prosedur dulu Pak. Karena dengan ketika prosedur ini sudah disetujui, ya jadi otomatis langkah berikutnya akan lebih mudah dan lebih cepat terselesaikan seperti itu Pak. Iya, iya. Setelah itu untuk misalkan jenengan sudah melaksanakan rencana jenengan, aksi jenengan untuk penyelesaian masalah. Untuk mengukur tingkat keberhasilan rencana jenengan, itu menggunakan apa atau seperti apa sih? Oh ini dikatakan berhasil, ini belum berhasil. Untuk kalau ini seperti apa menggunakan? Kalau menurut saya rencana saya dianggap berhasil apabila anak ini bisa menerima materi saya, bisa mengaplikasikan ketika praktek dan apabila tugasnya itu bisa diselesaikan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dan tidak menjadi PR gitu Pak, tidak menjadi tugas rumah. Karena nanti kalau menjadi tugas rumah tentunya akan ada masalah lagi seperti itu Pak. Iya. Kemudian tadi sudah menjelaskan tentang ukur keberhasilan. Sekarang komitmen atau rencana ini itu akan berlangsung apa sebatas ini selesai? Apa ini dilakukan sampai jenengan menyelesaikan masalah-masalah yang lain untuk penyelesaian? Apa cukup sebatas ini? Kalau komitmen saya saat ini dalam jangka waktu pendek memang menyelesaikan tugas saya dengan anak ini istilahnya. Jadi masalah dengan anak ini selesai dulu. Tapi untuk jangka panjangnya tentunya bisa saya jadikan sebagai sebuah referensi Pak. Ketika nanti akan muncul masalah-masalah baru dengan jenis yang baru mungkin, tetapi mungkin bisa diselesaikan dengan cara yang seperti ini juga gitu Pak. Jadi tentunya ada kontinuitas nantinya. Jadi nggak hanya selesai di sini saja. Kemudian Bu, jenengan kan tidak mungkin berjalan sendiri untuk melaksanakan aksi ini karena ini kan aksinya kan melibatkan banyak pihak ya. Mungkin dari pihak-pihak di lembaga ibu itu mungkin yang bisa jenengan bisa minta bantuan atau bersama dengan jenengan untuk melakukan aksi ini siapa yang cocok ya? Satu, saya yang bisa membantu saya untuk menyelesaikan masalah ini satu adalah
kelas, anak kelas itu sendiri, pengurus kelas dan juga teman-teman teman-teman di kelas itu Iya, iya, iya. untuk memberikan motivasi atau mungkin bisa memberikan dukungan lah istilahnya, dan istilahnya apa ya, bahwa mereka bisa secara dengan bahasa mereka mengatakan bahwa kamu bisa, kita bisa melakukan bersama-sama itu Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, dari rekan sejawat yang rekan sejawat yang satu jurusan atau rekan sejawat yang mengajar di jurusan pemasaran Pak, Oke, oke. juga akan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perkembangan anak ini nantinya. Ini merasa nyaman berada di kelas. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari kaprok atau kepala jurusan pemasaran sendiri yang akan membackup nantinya segala rencana dan juga aksi yang akan saya laksanakan. Yang keempat adalah manajemen sekolah yang terkait dengan permasalahan saya, misalkan seperti kesiswaan, BK, terus juga sarana dan prasarana. Ini juga bantuan mereka, kemudahan yang saya dapat dari para manajemen sekolah tentunya akan membantu aksi dari yang saya lakukan Pak, seperti itu. Iya, iya. Iya. Tadi sudah saya apa yang jenengan sampaikan ke saya, dan kita ulas lagi ya. Jadi permasalahan pertama jenengan adalah terhadap siswa jenengan yang tingkat kadernya rendah, kemudian jarang melakukan tugas. Dari situ jenengan mempunyai sebuah solusi untuk penyelesaian masalah berupa satu, menegakkan prosedur mempersingkat prosedur peminjaman laptop atau peminjaman yang lain di sekolah yang bekerjasama dengan pihak kaprok. Kemudian peluang jenengan yang akan jenengan ambil yaitu masalah ini ya, wifi-nya itu juga up down atau naik turun sehingga menghambat pekerjaan jenengan. Dan solusi dari jenengan itu adalah di ruang lab atau kelas yang wifi-nya juga ditambah atau stabil untuk pekerjaan, sehingga si anak tadi tidak perlu mengerjakan tugas di rumah, sehingga tidak meminimalisir tidak mengerjakan tugas. Kemudian